Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat Allahu azim. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sedaya yang saya hormati, mari kita yang utama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bikaulin alhamdulillahirabbil. Hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat salam tercurah semoga senantiasa pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pada kesempatan ini mengenai pendidikan anak ya. Apa itu metode yang harus kita lakukan? Ya, cepat sekali ini waktunya ya. Kita angkut saja, mungkin nanti 10-15 menit rampung, kita kalau bisa dialog tanya. Yang pertama, keteladanan. Cara paling mudah mendidik anak adalah dengan keteladanan, contoh yang baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam Al-Quran itu kan ada dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Sungguh pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Nabi itu manusia paling hebat ya, sedunia bahkan tekan akhirat, Nabi Muhammad. Nah, kita ini belajar menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jenengan pun siap jadi contoh nggih? Contoh sing kepenak, ora tau nglombo, enggak pernah bohong, Bu. Kalau anak sampai tahu ibunya bohong, wis. Bu, jaluk duit ya, Bu. Laka duit. Ibune padahal anu mau bar oleh arisan 30 juta, ngomong orang ndek duit kolu-kolune, anake melu sing cilik kuwe ngerti. Bahasa kaya kowe ibune mlaku dik-dik duwite tiba tepluk 5 juta, anake njiyo. Bapake ana nang kono sing mau takon. Umi, ibu, mama, ini uangnya jatuh. Lho gue, duitnya siapa gue? Dijelbok mikir maning. Jadi bohong itu penyakit menular. Kepiye carane yang ngomong ndek siapa? Oke, ndek kae, ndek Busri. Duitnya Busri dititipna mau. Pakai temen gue gembol 30 juta. Golet maning alasan. Dadi nek wis ngelombo pisan ngelombo terus. Maka hindari bohong. Sekali-kali jenengan tanya sama anaknya, "Nak, ibu pernah bohong enggak?" Wah. Ini sudah saya catat banyak sekali, Bu. Dulu katanya kalau ulang tahun saya mau dikasih sepeda, enggak ada, Mbok, Bu. Dulu kalau saya puasa sehari katanya 100.000, enggak ngasih, Mbok. Jadi contoh itu paling bagus. Enggak usah banyak bicara, kalau contohnya baik, enak ya. Bapaknya maring masjid, orang usah perintah maring masjid, maring anak kayak ngintil. Anak itu jangan pernah disuruh ke masjid aja, diajak. Yuk mari masjid. Masjid ini panggul nang kene terus seneng ya, nang kene panggul ngapa kayak apa tumbak napa nang dua mobil tumbak nang mobil apa yo naik mobil. Mobil apa? Jazz. Oh ya, Fortuner ya kenapa? Diajak. Aja diperintah. Ngana mari masjid. Nah, bapak sih sibuk. Berisik kowe. Nah. Ya kowe luput. Yang kedua, metode perhatian. Jadi diperhatikan. Anak itu perlu perhatian, Pak. Diperhatikan.
Karena anak itu sering mengalami kebingungan, Pak. Anak itu sekarang mengalami depresi, mengalami kesepian di tengah keramaian. Itu anak-anak sekarang. Misalnya beratnya tuntunan kuliah, sekolah, lah kon ngapalna ini, kon wis pirang-pirang kene kemrayok pirang-pirang. Tekan kumat to main bapak kae. Mbasa pindah kana ibune tomohi moni. Jadi kalau mau pulang ini rasanya kremut ya gue. Terus mau bar diomong nang ngaring guru matematik, pulang ke rumah setelah masuk lubang yang satu masuk lubang yang lainnya. Kemudian perubahan bentuk fisik. Anak itu ketika mengalami perubahan bentuk fisik itu perlu diperhatikan. Oke, mulai gede, kayak pokoknya mulai gede berarti harus balik ya. Oke. Perlu perhatian. Diperhatikan nggih. Oh jenengan nggih perlu perhatian, Mbok, sekarang bojone jajal lebih cueki ditakoni meneng bae. Nelangsa Mbok nggih, anak juga begitu ditakon. Oh, ini udah pulang sekolah ya. Tadi diajari apa? Ada PR apa tidak? Senang apa tidak? Oh iya. Misalnya, oh lagi sedih saya tadi teman saya ada yang jatuh, saya jadi sedih. Oh ya nanti jalan-jalan ya. Oh ya asik kemana cari ngau, cari sana. Sekarang plesir itu sebagian dari kebutuhan hidup. Jangan sering-sering plesir bae ya. Ya aja nang omah dulu. Metu ngana sing apik ya metu maring sawah, maring kali. Aja lunga maring mall ya kremut-kremut. Ya sekali tempo nek duitnya lagi mambrah-mambrah. Nah ini ya. Kemudian yang keempat ya, ini mungkin perlu kreativitas ya. Ada metode permainan. Jadi kita bermain dengan anak. Jangan terlalu serius, kaku, angker. Ketemu ibunya rasanya kayak ketemu karo mak lampir. Betem terus kayak bemo ditekuk. Ajak anak bermain. Mukane mien bocah ibu-ibu zaman mien tuli pada pinter ngudang nggih. Siki mah pada bisa. Nak dublong ya apalah. Atau dengan bacaan sholawat, bacaan Asmaul Husna, atau nyanyi-nyanyian, atau apa permainan dan lain sebagainya. Jadi ini namanya usaha ya. Anak kan senang ya. Biar anak senang itu harus mengikuti dunia mereka. Wong tuane dadi kaya bocah maning lho karo bocah. Kalau dia mengikuti kita nggak bisa, tapi kita mengikuti anak itu kan bisa. Soalnya kita ini pernah kecil, jadi kita bisa. Nangis ya tok-tok nangis. Kayak anak saya itu ya, yang kecil itu jatuh dari motor itu kalau diturunin nggak mau turun sendiri gluduk nangis Bu. Nah ini kakinya kena itu apa knalpot terus dilus-lus sambil ketawa-ketawa gitu orang nangis gitu ya nggak apa-apa dia akhirnya sama ibunya itu bilang nggak apa-apa gitu sambil nangis dia. Nggak apa-apa gitu. Besoknya mau naik lagi. Coba kalau kita takut ya besok trauma nggak mau naik motor lagi mungkin gitu ya. Takut. Sekarang enggak. Malah nggak mau di depan sekarang. Padahal masih kecil itu. Aduh. Ibunya kalau saya pergi itu sampai kadang-kadang teriak-teriak ya. Orang nggak mau di depan sih itu. Nah, ini salah satu upaya bagi kita adalah dengan mengajak anak untuk bermain atau jenengan rekreasi kemana gitu kan. Sekali-kali nginep nang Baturaden. Karo bapak ibuna aja nginep dhewe karena bahaya. Baturaden itu semalam 200.000. Gowong 5 cukup, Bu. Saya kemarin baru ke sana sih sama istri sama anaknya sing melu papat. Iya, satu kamar terus karena ada tambahan bed 2, satunya 50.000 jadi akhirnya 300.000. Di depan pas pintu Baturaden kan. Mungkin kalau ke sana lagi mungkin murah lagi. 300.000 sewengi bisa nyenengna anak bojo. Dan jenengan tulis sering duitnya udah akeh ya sekali-kali mungkin nginep nang ngari ngendi. Nginep nang Kana Larang yang nginep nang Terbis pinggir sawah.
esuk-esuk melihat pemandangan keindahan sawah yang tidak bisa dilihat di mana-mana pun. Jadi ini sambil bermain, refreshing, hiburan dengan anak. Ini upaya mendidik anak bagi kita. Nah, kemudian yang kelima adalah dengan metode kisah dan cerita. Dengan sering cerita. Ya cerita sing mandan anak yang sini aja cerita kancil karo timun bae kawit biyen ngertine. Ya, siki wis ora anak kancil mangan timun, siki timune seperti pangan ini. Bola laban nggih. Terutama cerita-cerita Nabi, cerita Rasul itu kan luar biasa. Ya baca ya boleh atau di YouTube juga ada sekarang ya. Jadi ini salah satu metode kisah atau cerita. Dulu saya waktu kecil sering baca kisah-kisah cerita, jadi pikiran saya jadi ikut di dalamnya. Saya jadi masuk. Ya, misalnya cerita tentang Khulafaur Rasyidin, tentang Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu kan ya. Atau cerita Nabi Muhammad seolah-olah saya ini menjadi Nabi Muhammad ya. Seolah-olah. Jadi karena membaca kisahnya, bagaimana ketika Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh orang kafir, nah saya merasa lagi dikejar-kejar begitu. Ini salah satu kisahnya. Bagaimana Ibrahim, bagaimana Musa yang begitu luar biasa. Dan pastikan mereka ini mengidolakan kepada Nabi kita. Karena Nabi kita ini kan Nabi yang paling hebat. Termasuk diantaranya peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang keenam adalah metode pengambilan hikmah. Pengambilan hikmah atau mengambil pelajaran, mengambil ibroh, mengambil tamsil, atau mengambil sesuatu yang bermanfaat dari kejadian atau peristiwa. Contoh, ada peristiwa kebetulan anak-anak pas melintas kita ada kecelakaan. Nah itu kan kita memberikan pemahaman agar kita itu satu berdoa sebelum berangkat, dua agar hati-hati dalam berkendara, tiga agar kita ini menyiapkan segala sesuatunya ketika bepergian itu. Kemudian ketika terjadi hujan, nah ini kan pelajaran sangat berharga. Kejadian hujan, hujan ya, nah ini bisa cerita ke anak. Jadi kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Kemudian yang ketujuh adalah metode pembiasaan. Nah ini metode pembiasaan. Ibaratnya kita ini kan sedang memutar roda ya. Roda kalau mungkin awal diputar berat ya. Hanya dengan genjot pit ya, goes, ngotrel. Kalau pertama ini berat ya. Tapi kalau udah jalan kan enteng. Nah nanti ketika ditanjakan kita juga berat. Tapi kalau di temurunan enteng ya Bu ya. Malah kita kadang-kadang ngerim. Tidak di hotel. Nah kita ini perlu pembiasaan. Dibiasakan anak ketika celingkrag atau celangkrik atau teplek naik kendaraan langsung berdoa. Ya berdoa gitu Pak. Ya bintangnya doanya apalah? Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Cukup dengan doa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Doa keluar rumah. Tambah maning doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna la rabbuna lamunqalibun. Mun apal bok. Nah, apal di luar kepala pokoknya. Saking apalnya nganti kelalen maning. Dan orang apal yang ngepek lah. Nah, dong izin. Dituntun sama ibu. Dibiasakan. Khususnya adalah yang pokok yaitu satu sholat 5 waktu. Monggo dibiasakan ini. Poma anak-anak kita harus sholat 5 waktu. Nakala kayak apa, melejuta kayak apa, umpamane mohon maaf, anak sing anak-anak bocah kadang hiperaktif begitu ya, ora gelem meneng apa baik
Wong kelewian tenaga. Akhirnya ngapa-ngapa dulu tendongi apa ini. Tapi jangan sampai melupakan sholat. Anak-anak kita mungkin terpengaruh oleh pergaulan macam-macam aja, jangan lupakan sholat. Harus dibiasakan. Jangan sampai kita tidak tahu posisi anak sudah sholat atau belum. Kudu ngerti. Bu, anaknya wis sholat dorong. Sampun. Nah, gitu. Aja bulu, wis bayang burung ya. Kayaknya tahu urung. Kayaknya tahu wis. Nah, berarti kan kita tidak peduli. Kemudian misalnya kebiasaan yang lain adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat. Anak-anak kita ini nutup aurat kabeh ya. Nah, ini ibu-ibu juga nutup aurat. Anu pas lagi pengajian, ya mbunek ora, ya mbunek nang kana, ya mbunek lagi lunga-lunga, lesir dan sebagainya. Menutup aurat. Ini penting menutup aurat supaya terbiasa. Kalau dari kecil terbiasa pakainya seksi-seksi, rok mini, pakai lekton, ya nanti lama-lamanya sampai besarnya nggak risih. Wong biasa dia naik motor pakai misalnya kaos yang sangat tipis atau kecil, kemudian pakai. Karena apa? Karena biasa. Jadi kebiasaan yang sejak kecil itu dianggap bukan sesuatu yang melanggar, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang hina dan seterusnya. Nah, ini. Jadi ini kebiasaan antara lain dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah metode observasi, eksplorasi dan diskusi. Observasi, diteliti anaknya. Duh, ya anakku. Karena kon apalan angel ya, diteliti kenapa? Oh, ini bakatnya bukan bakat kognitif tapi bakatnya psikomotor. Jadi dia gerak. Nek kon ngapal nangel. Tapi kalau dia melakukan apa, dia bisa, dia bagus. Oh, ini bakatnya nyanyi. Begitu dengar suara nyanyi atau lagu langsung ngapal. Tapi kalau ngapal matematik, fisika, kimia, Allah dan tulung pokoknya. Cara kula njenengan sami bijine abang kabeh. Sikile biji abang sih ya, anaknya KKM. Diobservasi, eksplorasi, dieksplor ya. Bakatnya apa, kemampuannya apa. Ini tolong dicatat, diingat-ingat nggih Bu nggih. Diingat-ingat ucapan saya ini. Setiap anak pasti punya bakat yang kadang tidak dimiliki oleh anak lain. Pasti itu. Allah memberikan bakat yang ini kepada masing-masing anak, kepada masing-masing orang. Kadang-kadang bakatnya dikembangkan apa tidak, dipupuk apa tidak, itu masalahnya. Jenengan mungkin punya bakat ngapa? Bakat jadi misalnya tukang pidato, ngomong rame banget nganti orang uman-umana. Wong ana kumpulan kae ibu-ibu 5 wis pokoke 5 jam sing ngendika wong siji tok nang. Bakat mbok ya. Nah disalurna kaya mumpuni nggih, Ustazah mumpuni, ya bakat ngomong. Orang kalau sudah bicara itu kan terinspirasi terus. Dapat insting. Nah, lalu diskusi dengan anak, ngobrol. Gimana sih? Ini kemarin pidatonya, misalnya yang anak bisa pidato itu, gimana sih kemarin baca Qur'annya dan sebagainya. Diajak ngobrol, diajak diskusi. Diskusi itu perintah agama Bu. Musyawarah, wasyawirhum fil amr. Kemudian yang kelima adalah metode motivasi dan apresiasi. Dimotivasi, anak itu perlu didorong, dimotivasi. Yuk puasa. Besok yang puasa bisa rampung sampai selesai. Nanti sama ibu kasih hadiah. Hadiahnya apa? Ya nanti, enggak dikasih sekarang. Misalnya, dengan motivasi. Dapat pahala, dapat baju baru, dapat hadiah dari ibu. Motivasi. Kalau motivasi yang abstrak, kemarin saya sampaikan, itu kan anak-anak kadang-kadang belum nyampe. Motivasi yang real kita itu. Motivasi yang bisa mudah diterima oleh anak. Dorongan, motivasi. Dan apresiasi. Apresiasi itu penghargaan. Wis pati-pati puasa, tidak diperhatikan,
tidak dihargai. Loh, kanca-kancane pada ora puasa, kaya iki aku puasa nang ibune malah dicuekna bae. Dihargai. Wah, hebat. Anak lanangku sing gagah dewek seumah. Pokoknya luar biasa. Kuat puasa. Dulu ibu waktu usianya seperti kamu nggak kuat, pingsan dulu. Karena apa? Motivasi, Bu. Saya pernah mengalami, yang benar-benar mengalami, saya juga heran, gumun dewek. Anak saya itu panas sekali, Bu. Puasa 1-2 hari dulu panas sekali itu. Waduh, saya panik ya, mau lagi puasa, tapi nggak mau makan. Nggak mau makan. Saya pengen puasa gitu, Bu. Akhirnya saya bawa ke dokter itu, dokter Nartadi. Tutup dilanai. Duh, ini ya. Tutup, dokter lain pada tutup waktu itu, kalau nggak salah minggu kayaknya. Akhirnya saya bawa kemana? Ke toko mainan, Pak. Wis ngono pokoke tuku sekarepmu kayak gitu saya. Si penting legane aja nglewikan 50.000. Wow, ulah kali golek sing regane kurang dari 50.000 ini bagus. Aja jangan itu. Kan sambil seneng gitu milih. Setelah itu selesai dia milih beli apa gitu ya. Pulang mari, Bu. Mari gitu. Oh ya. Ke tempat mainan itu bisa bikin anaknya itu kemudian termotivasi, semangat, kemudian jadi sembuh gitu. Akhirnya kuat puasanya itu. Iya. Kemarin hari pertama juga kayaknya nggak kuat, tapi dia menahan udah. Kata Umi kalau hari pertama memang harus kayak gini kayak gitu. Akhirnya kuat itu. Yang satu nggak kuat itu. Karena mutah-mutah hingga harus berbuka. Besoknya lagi baru biasa. Nah, ini romantika dalam mendidik anak, Bapak Ibu sekalian. Mungkin pengalaman ibu-ibu juga lebih bagus, lebih bisa mempraktekkan. Saya kan hanya menyampaikan saja. Ya, sedikit pengalaman juga bukan pengalaman sebagai contoh, tapi pengalaman untuk diambil pelajarannya. Yang ke-10 adalah metode konsekuensi. Konsekuensi. Kalau betul dihargai, kalau salah dihukum. Itu konsekuensi. Tanggung jawab. Jadi misalnya anak tidak sholat dihukum, Bu. Hukumannya cuma hukuman yang mendidik. Orang sholat di Jornabaya yang esok orang sholat lah. Orang sholat sama nggak sholat sama aja. Mending nggak usah sholat. Teman-teman saya pada nggak sholat. Saya harus ke masjid sendirian. Kemudian kalau melakukan pelanggaran diberi sanksi. Kalau berprestasi dikasih hadiah. Ya minimal ya kayak gini lah. Mantap. Sih kan zamannya kayak gini mantap. Saya termasuk yang sering jempoli. Kadang-kadang urung maca beritanya tak jempoli gisit. Nang di bae. Nang grup-grup WA ana share-sharean apa jempoli gisit. Aku urung buka. Engko nek salah geneng jempoli busak. Seneng jempoli gitu. Belajar menghargai. Jenengan mbok nge-share terus dijempoli seneng mbok. Tapi nek nge-share digawe kena geneng kena ya. Misalnya gitu ya. Nah, itu antara lain ibu-ibu yang saya hormati, beberapa metode ya. Dan masih banyak lagi metode-metode yang perlu kita kembangkan dalam rangka ikhtiar mendidik anak, yang kemudian pada gilirannya kita ini kembalikan ya, yang di luar metode ini, yang ke-11 ya, di luar yang 10 ini, kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan kepengin duwe anak, kawit singin doa. Doa dulu, Pak. Robbi habli minas sholihin, ya Allah, berilah saya anak yang soleh. Kan begitu. Kemudian setelah lahir kita doakan. Kemudian setelah gede juga kita doakan. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nek bisa karo bahasa sing Quran hadis, nek bisa. Nek ora bisa karo bahasa Jawa yang Gusti ya Allah kula nyuwun dipun paringi putra-putri kula sing soleh lan solehah. Amin. Ya Allah, saya mohon anak-anak saya menjadi anak yang soleh. Ya.
paling ditongakaken itu. Soalnya kalau jenengan sami sudah tidak bisa mengontrol anak kita, apalagi kalau sudah berselancar di sini, nggak bisa kita ngontrol. Apalagi yang jauh, udah kita serahkan sama Allah. Yang penting kita sudah mendidiknya kepada anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh atau solehah. Tanda anak soleh itu apa? Saya menyampaikan 3 ya, yang ringan-ringan enteng, dan ini menjadi tugas bagi kita. 1, anaknya rajin sholat 5 waktu. Jadi nek bocah orang rajin sholat 5 waktu bukan anak soleh, gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa baca Quran. Maka pastikan anak-anak kita itu mumpung masih cilik diwarai Quran. Nek bisa diwarai dewek nang ibune. Ora usah nganang-anang nang ibune. Dulu saya begitu, orang limondok nang bapake temenan. Nang ibune nang ibune ndukung. Tapi bapake ora usah mondok-mondok anang-anang. Ngaji karo bapak bae, ngaji karo bapak. Kalau teplok orang ngono ngaji gini, bapaknya kali tuding kaya nggih zaman miyen. Angger salah teplok. Jadi yang kedua harus bisa membaca Al-Qur'an. Nomor loro nggih. Kemarin saya sampaikan wong Islam kok lucu, orang bisa maca kitab sucine dewek. Ya aneh bin ajaib, mbok. Makanya jenengan kondur saking mriki mampir nang LK apa nanti tukut Quran terjemah sing urung duwe. Kanggo bacanan. Nah. Oh, Qur'ane jebule anak kisah menarik. Ada kisah. Lah iman-iman lah nggo tuku brambang bawang lombok ya berkurang ya karuan. Ya diperlukna kapan. 2, yang ketiga memiliki akhlakul karimah. Nah, cara pelanjangan sampai yang dua unggah-unggul lah, tata krama, sopan. Memang siki bocah-bocah siki ngomong sopan anu beda kadang-kadang istilah sopan gue sopan. Saya kira itu yang inti Bapak Ibu saudara sekalian, dan terima kasih, mohon maaf nanti mungkin saya upload lagi. Karo ngapa diulang lagi sambil mengenang gitu ya. Mungkin nanti kita sambung lagi di lain kesempatan, dan tanya jawab masih ada waktu. Silakan tanya masalah apa saja boleh lah. Masalah cinta boleh, masalah keluarga boleh, suami istri boleh. Insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa yang gue PR ngesuk ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.